Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perancangan pabrik dari keripik pisang. Di sini anggota kami ada saya sendiri, Deta Hatini, dengan Georgina Janet, Happy Esther, Mas Wazalfa, Salma Dwina, dan Trisna Intan. The next. Yang melatar belakangi kami merancang pabrik keripik pisang, yaitu UMKM keripik pisang yang berada di Tangerang Selatan. Telah melakukan usahanya beberapa tahun belakang. Usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan mulai dari produksi hingga pemasarannya. Namun perlu dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap usaha tersebut sebelum dilakukan pengembangan usaha ke skala yang lebih besar, yaitu perancangan pabrik. Pada pembangunan ini dilakukan studi keripik pisang yang berada di Tangerang Selatan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan UMKM keripik pisang setelah melakukan perencanaan pengembangan keripik pisang ke skala yang lebih besar. Untuk aspek hukum saat ini, belum memiliki TDP, NPWP, SIUP, dan izin domisili. Kemudian belum memiliki izin edar dan sertifikasi halal, belum memiliki KTP, IMB, dan izin kendaraan bermotor. Untuk scale up selanjutnya, maka direkomendasikan diurus terlebih dahulu TDP, NPWP, SIUP, dan izin domisilinya, dan yang nantinya akan memiliki izin edar dan sertifikasi halal. Selanjutnya terdapat aspek pasar dan pemasaran. Untuk kondisi saat ini, kelompok pasarnya masih reseller dan konsumen offline. Dengan harga yang relatif murah, promosinya masih pribadi, dan brandnya belum memiliki logo, merek, dan lain sebagainya. Untuk rekomendasi scale up dari kami, yaitu kami akan membantu menjangkau kelompok pasar online melalui media sosial dan marketplace, mencantumkan merek dan logo pada kemasan, dan melakukan promosi online seperti Google Ads. Next. Untuk aspek keuangan, kondisi saat ini produksi dilakukan sebesar kurang lebih 7 kg per produksi per hari dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000 untuk modal dengan omset hasil penjualan sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000 sekali produksi. Untuk HPP-nya sendiri saat ini ada pada angka Rp4.154 dengan penjualan per 100 gram sebesar Rp5.000. Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan, sebenarnya usaha ini sudah layak untuk dijalankan. Dan untuk rekomendasi scale up, rencana untuk pembentukan pabrik dalam skala besar ini memiliki break-even point atau BP sebesar Rp99.600.000 dengan jangka waktu adalah setengah tahun atau kurang lebih 6 bulan yang dapat dicapai setelah 4 periode, di mana IRR adalah 21,45% dan NPV pada periode keempat adalah Rp271.904.080 dengan melakukan produksi 1.000 kali lipat dibandingkan dengan produksi saat ini. Untuk aspek teknis dan operasi, saat ini UMKM keripik pisang berada di Tangerang Selatan, dan untuk scale up-nya kami membandingkan beberapa daerah, yaitu ada Tangerang, Pandeglang, dan Subang. Berdasarkan faktor sumber bahan baku, upah tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, dan harga tanah industri, Pandeglang unggul dibandingkan daerah lainnya. Kemudian untuk infrastrukturnya, Pandeglang kalah dibandingkan daerah lainnya. Next. Sumber bahan baku. Untuk keripik pisang, di Pandeglang akan dengan mudah diperoleh sumber bahan baku, karena Pandeglang merupakan sentra produksi pisang yang mencapai 290.266 ton per tahunnya pada tahun 2020. Kemudian direncanakan pula akan dibangun sekitar 1.000 hektar lahan untuk perkebunan durian dan pisang yang berada di Pandeglang Selatan. Upah tenaga kerja di Pandeglang cukup rendah, yaitu Rp2.800.000, ya, dan lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu Tangerang Selatan dan Kota Subang. Adapun untuk kedekatan dengan pasar, Pandeglang memiliki lokasi yang cukup
cukup dekat, yaitu terutama di kawasan wisata Sawarna yang memiliki permintaan akan produk pisang yang cukup tinggi. Dalam sebulan, produk kerupuk pisang yang dibutuhkan yaitu sekitar 5 ton. Next. Harga tanah di Pandeglang berada di kisaran 600.000 sampai 1.500.000 per meter kubik. Apabila luas lahan pabrik 150 meter kubik, maka biaya yang diperlukan sekitar 225 juta. Untuk infrastruktur sendiri, tidak semua jalan di Pandeglang sudah diaspal, dan beberapa jalan terdapat lubang, namun hal ini dapat diatasi dengan penggunaan kendaraan minimal roda 4. Dan untuk aspek listrik, pasokan listrik di Pandeglang kurang sehingga seringkali terjadi pemadaman listrik. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan genset agar tidak mengganggu proses produksi. Berikut ini merupakan analisis hubungan aktivitas tata letak pabrik. Di pabrik kami terdapat gudang bahan baku, pengupasan, tempat pemotongan, tempat pencucian, tempat penggorengan, tempat pemberian bumbu, tempat pengemasan, tempat penyimpanan, masjid, tempat ambil air wudhu, kantor, toilet, dan pos satpam. Di sini huruf-huruf ini menandakan keeratan tata letak di pabrik tersebut. Untuk huruf A menandakan absolutely important, huruf M menandakan very important, huruf I menandakan important, O ordinary, A unimportant, dan X undesirable, sehingga bila perlu tata letaknya diubah lagi untuk yang keeratannya berhuruf X. Dan di bawahnya ada angka-angka yang merupakan alasannya. Nomor 1, ada derajat pengawasan. Nomor 2, urutan aliran kerja. Nomor 3, aliran material. 4, fungsi saling menunjang. 5, tidak berhubungan. 6, fasilitas saling terkait. 7, bising, kotor, dan debu. 8, kemudahan akses. Di sebelah kanan ini terdapat skema garis hubungan aktivitas tata letak pabrik. Untuk keterangan tempatnya di sebelah kanan, A, pengambilan bahan baku, B, tempat pengupasan, C, tempat pemotongan, D, pencucian, E, tempat penggorengan, F, tempat pemberian bumbu, G, tempat pengemasan, dan H, tempat penyimpanan. Warna-warna garis ini ditandakan oleh menandakan huruf-huruf yang seperti ada di analisis hubungan aktivitas tata letak pabrik. Berikut dana pabrik dari atas, yaitu A, ada pengambilan bahan baku dan juga penyimpanan, B itu tempat pengupasan, C tempat pemotongan, D tempat penyucian, E tempat penggorengan, F tempat pemberian bumbu, G tempat pengemasan, H tempat penyimpanan, dan juga toko untuk menjual keripik pisangnya. Lalu I ada toilet, J kantor, K masjid, L pos satpam, dan M tempat untuk wudhu. Berikut layout pabrik dari tampak samping kiri dan juga tampak depan. Next. Lalu ada tampak atas belakang pabrik dan juga tampak atas depan. Untuk diagram material proses, pertama pisang dari tempat penyimpanan, dibawa dari troli terus ditimbang, lalu dikupas menggunakan pisau, dan dicuci di tempat pencucian, lalu ditaruh di wadah, lalu dimasuk ke dalam alat slicer, dan direndam di baskom. Setelah itu, di vacuum fryer, dan di spinner, dan dikemas dengan sealer, dan di display. Untuk diagram flow prosesnya, dari pisang ke pisau, lalu tempat pencucian di wastafel, lalu ada slicer atau pemotong, lalu direndam baskom, di vacuum fryer, di spinner, lalu dikemas dengan sealer, dan di display. Berikut merupakan spesifikasi alat seperti yang sudah disampaikan di diagram material proses sebelumnya, yaitu untuk persiapan bahan baku itu membutuhkan troli dan juga timbangan,
dengan kapasitas troli 30 kg dan kapasitas timbangan itu sebesar 100 kg. Lalu untuk pengupasan dibutuhkan pisau, untuk pencucian dibutuhkan tempat pencucian yaitu berupa bak, itu terbuat dari pelat. Lalu untuk pengirisan itu dibutuhkan slicer dengan kapasitas 100 hingga 200 kg per jam. Lalu setelah itu masuk ke perendaman, itu membutuhkan bak perendaman dengan kapasitas 25 kg. Lalu ke penggorengan, itu menggunakan vacuum fryer dengan dimensi 145 kali 180 kali 200 cm dengan volume minyak goreng 180 liter. Lalu untuk penirisan minyak menggunakan spinner, itu dengan putaran poros 700 hingga 900 rpm. Lalu untuk pengemasan itu menggunakan sealer, itu dengan berat 2,7 kg berpower 300 watt. Selanjutnya ada neraca massa. Ini sebelum scale up terdiri dari tahap pengupasan, pengirisan, pencucian, penirisan, penggorengan, dan penirisan minyak. Untuk bahan baku pisang sebanyak 30 kg akan dihasilkan keripik pisang sebanyak 9 kg. Next. Dan ini adalah neraca massa setelah scale up yang terdiri dari tahap pengupasan, pengirisan, perendaman, penirisan, penggorengan, dan penirisan minyak. Dengan bahan baku sebanyak 500 kg pisang, akan dihasilkan keripik pisang sebanyak 150,597 kg. Selanjutnya terdapat utilitas yang dipakai di pabrik keripik pisang. Utilitas yang dipakai yaitu biaya untuk listrik, air, dan bahan bakar dengan total biaya utilitas per bulan sebesar Rp2.693.000 dan per tahun sebesar Rp32.324.000. Next. Berikut ini merupakan aspek manajemen organisasinya. Kondisi pabrik keripik pisang saat ini belum memiliki visi misi, masih dikerjakan oleh keluarga, dan belum memiliki karyawan. Rekomendasi scale up-nya yaitu untuk membuat visi misi, memiliki karyawan, dan memiliki struktur organisasi mulai dari direktur, manajer, dan staf sesuai bidangnya. Aspek ekonomi sosial saat ini pada pabrik keripik pisang yaitu memberikan pendapatan tambahan hanya bagi reseller dan tidak berdampak besar bagi pendapatan warga sekitar. Dan rekomendasi scale up-nya adalah membuka lapangan pekerjaan dan berdampak lebih luas terhadap ekonomi warga sekitar. Dalam proses produksi, pengemasan, dan pemasarannya, pabrik keripik pisang mengandalkan manajemen SDM yang dikelola dan dipantau langsung oleh pemilik. Dengan demikian, kepemilikan manajerial yang diterapkan adalah terpusat. Berikut ini merupakan implementasi fungsi-fungsi manajemen SDM di pabrik keripik pisang. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian. Untuk tugas pokok dan fungsi-fungsinya dikepalai oleh seorang direktur sekaligus pemilik perusahaan sebagai pimpinan tertinggi. Kemudian terdapat kepala pabrik yang memiliki tugas membantu mengelola pabrik. Direktur merupakan pimpinan tertinggi setelah kepala pabrik dalam pabrik keripik pisang, sedangkan kepala bagian terdapat kepala pembelian bahan baku, kepala personalia, kepala quality control, kepala produksi, kepala marketing, dan kepala teknisi. Berikut ini merupakan struktur organisasi pabrik keripik pisangnya. Selanjutnya, untuk implementasi sumber daya manusia, yang ketiga ada pengarahan terhadap karyawan di pabrik keripik pisang langsung dilakukan oleh direktur pabrik untuk mencegah miskomunikasi. Kemudian pengendalian merupakan bagian dari manajemen yang penting dan harus dilakukan agar kinerja para karyawan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian pengawasan diartikan proses memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pengembangan dan pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja agar lebih menguasai dan lebih baik terhadap apa yang dikerjakan. Kemudian seleksi dan prosesnya, seleksi karyawan dapat diartikan proses untuk mengetahui kemampuan skill yang dimiliki oleh para pelamar. Kemudian kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh semua karyawan pabrik keripik pisang berupa uang atau barang. Next. Kemudian ada fasilitas tenaga kerja di pabrik keripik pisang. Untuk meningkatkan produktivitas diperlukan adanya fasilitas tenaga kerja yang tersedia.
fasilitas ini diharapkan untuk membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk menimbulkan semangat kerja. Fasilitas yang diberikan antara lain seperti peralatan P3K, kemudian untuk sisi keagamaan disediakan musola, dan untuk transportasi disediakan alat parkir. Alat parkir. Next. Untuk aspek lingkungan, untuk UMKM keripik pisang ini, untuk kondisinya saat ini itu usahanya skala rumah tangga dan tidak berkewajiban memiliki AMDAL karena limbah yang dihasilkan pun tidak begitu besar seperti halnya pada industri keripik pisang. Nah, untuk rekomendasi scale up-nya, untuk industri keripik pisang ini perlu melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan dinyatakan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Lalu setelah itu rekomendasi scale up-nya itu memurnikan limbah minyak yang dihasilkan dan mengolah limbah kulit pisang yang dihasilkan. Next. Berikut diagram pemurnian minyak jelantah dan juga diagram pengelolaan limbah kulit pisang. Untuk pemurnian minyak jelantah itu melalui proses filtrasi yang akhirnya dihasilkan minyak goreng hasil despacing, lalu dipanaskan kurang lebih 40 derajat Celcius, lalu diaduk dengan mixer, lalu difiltrasi, ditambahkan dengan larutan KOH dengan perbandingan 100 gram banding 5 mili, lalu minyak goreng hasil netralisasi, hasil filtrasi tadi lalu dipanaskan kembali kurang lebih 70 derajat Celcius, lalu dilakukan pengadukan kembali dan dipanaskan. Tak lupa untuk ditambahkan karbon aktif sebanyak 240 mesh yang isinya 7,5%-nya dari berat minyak, lalu difiltrasi kembali dan dihasilkanlah minyak goreng jernih atau minyak goreng hasil pemurnian dan juga residu adsorban dan juga kotoran. Lalu beralih ke pengolahan limbah kulit pisang. Limbah kulit pisang diiris dengan kurang lebih tebal 3 mm, lalu di-sun drying atau dipanaskan dengan sinar cahaya matahari kurang lebih 7 hari, lalu digiling dan diayak dengan ukuran 80 mesh, dan dihasilkanlah tepung kulit pisang. Selanjutnya, untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pabrik pisang yang sudah di-scale up, sepatutnya melakukan pembentukan panitia P2K3 sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 87. Dan panitia ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Tugas ketua yaitu memimpin semua rapat, menentukan langkah untuk melaksanakan program P2K3K, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program P2K3K, dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan program-program P2K3K. Next. Selanjutnya, untuk sekretaris, tugasnya membuat undangan, mengelola administrasi, surat-surat, mencatat data-data yang berhubungan dengan K3, memberikan bantuan atau saran yang diperlukan, dan membuat laporan ke Disnakertran setempat. Dan untuk tugas anggota, yaitu melaksanakan program yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Next. Selanjutnya, untuk penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja, yang pertama ada tindakan pengendalian risiko. Dilakukan dengan penggunaan APD, diantaranya ada safety helmet sebagai pelindung kepala, kemudian ada sepatu karet atau boot untuk melindungi pekerja di area basah dan melindungi kaki dari barang berat. Kemudian ada sarung tangan untuk pelindung tangan di situasi yang mengakibatkan cedera tangan, kemudian ada respirator untuk penyaring udara, dan face shield untuk melindungi wajah dari percikan benda asing seperti minyak panas. Next. Kemudian untuk pengendalian lainnya ada pelatihan K3 yang diatur oleh UU nomor 1 tahun 70 yang berbunyi pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang dipimpinnya untuk mencegah kecelakaan dan pemberantas kebakaran. Nah, untuk pelatihan ini didukung juga dengan program
program lainnya. Yang pertama ada penyuluhan K3 berupa safety talk setiap pagi sebelum melangsungkan pekerjaan. Kemudian ada kampanye K3 melalui media visual seperti poster, spanduk, bendera, dan kemudian ada pemasangan rambu K3 atau warning sign meliputi rambu penunjuk arah, sarana umum publik K3, rambu penunjuk arah sarana darurat dan evakuasi, rambu penunjuk arah sarana darurat, evaluasi keselamatan, dan P3K, rambu sarana keselamatan kerja. Dalam penanggulangan keadaan darurat, dapat dilakukan dengan pembentukan tim tanggap darurat, yang salah satunya itu berisikan security dan juga karyawan. Lalu dari pembentukan tersebut dilakukan pelatihan dari tim tanggap darurat. Pelatihan tersebut bisa dalam bentuk pelatihan kebakaran dan juga gempa bumi. Lalu ada penyediaan sarana dan prasarana seperti hidran, jalur evakuasi, apar, dan juga lain-lain. Untuk penanggulangan insiden dan pemulihan keadaan darurat, dilakukan 3 tahap, yaitu pengenalan lingkungan kerja, evaluasi lingkungan kerja, serta pengendalian lingkungan kerja. Untuk kesimpulannya, apabila UKM ini dijadikan sebuah pabrik, itu harus memenuhi aspek-aspek studi kelayakan seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis operasi, aspek manajemen sumber daya manusia dan organisasi, aspek manajemen K3, aspek ekonomi sosial, aspek dampak lingkungan, dan aspek keuangan. Dan dari hasil keuangan yang sudah disebutkan sebelumnya, BAP dari usaha ini yaitu sebesar Rp99.600.000 dengan jangka waktu 6 bulan yang dapat dicapai setelah 4 periode, di mana IRR-nya sebesar 21,45% dan MVP pada periode keempat adalah Rp271.980 Cukup sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai UMKM yang di-scale menjadi pabrik keripik pisang. Hatur nuhun atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat